Oke, hari ini aku mau bandingkan Suzuki Next FE dengan Mio M3 FE. Ini perbandingan yang tidak sebanding, tapi bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau cari motor dengan harga terjangkau dan kenikmatan berkendara yang nikmat dengan budget yang terbatas ya. Yang pertama, Next generasi pertama, injeksi. Ini bukan Next 2, tapi ini Next yang pertama, Next One. Dia launching di 2014 dan sekarang sudah discontinue, sudah nggak ada lagi unit barunya. Jadi kalaupun teman-teman mau cari itu pasti dapatnya second hand. Dan untuk harganya dia di kisaran antara 5,5 sampai 7,5 tergantung kondisi dan surat-surat. Untuk motor ini aku dapat di harga 7,5 juta, kondisi istimewa karena semuanya bagus, mulai dari bodinya, mesinnya, surat-suratnya lengkap, pajak hidup dan lain-lain. Nah, kemudian kalau untuk Mio M3 ini sampai sekarang masih ada produksi barunya. Jadi harga barunya di kisaran 18,5 juta untuk yang velg racing dan 17,5 juta untuk yang velg jeri-jeri atau spoke. Dan untuk harga secondnya, untuk yang sama-sama tahun 2014, ini kan Next 2014 harganya di sekitar 5,5 sampai 8 sampai 7,5. Ini aku beli 7,5 itu aja ya karena kondisi istimewa. Nah, untuk Mio M3 ini di 2014 dengan kondisi istimewa itu di harga 8,5. Jadi selisih sejuta ya teman-teman. Ini 7,5, ini 8,5. Untuk tahun yang sama dengan kondisi yang sama. Tapi kalau untuk harga secondnya sendiri bervariasi. Bisa dari 7,5, ada yang 6,5 juga tergantung sih kalau suratnya nggak lengkap atau pajak mati bisa juga dapat. Tapi rata-rata yang pajak mati itu di 7,5. Kondisi mesin bagus ya. Tapi kalau yang pokoknya semuanya pajak hidup, surat lengkap, kondisi bagus itu 8,5 itu udah dapat bagus lah. Itu. Sedangkan ini 2024 jari-jari itu aku dapatnya di 11,5 juta. Jadi selisih 6 juta dari harga barunya. Oke, itu untuk harga dan jenisnya. Kemudian untuk bodinya, untuk body kalau kita lihat ini hampir sama ya. Dalam artian warnanya dia juga sama-sama full black dengan stripping gold. Yang ini juga sama full black dengan stripping gold. Di bagian depan batok kepalanya ada tulisan Yamaha dengan blue core. Kalau untuk Suzuki di batok kepalanya ada logo Suzuki dengan tulisan FI, Blue Fuel Injection. Jadi tampilannya sih hampir mirip. Terus model-modelnya juga kalau kita lihat dia meruncing juga kayak huruf M di bagian depannya. Nah, sementara untuk Mio M3 dia juga meruncing seperti ini ya, seperti kepala jet. Nah, tapi untuk huruf M-nya itu kalau Mio M3 di bagian belakang, di begelnya huruf M. Nah, untuk Suzuki Next ini begelnya biasa, biasa aja, kecil, M-nya di bagian depan. Nah, untuk bagian bodinya mulai dari dasi, uh, selebor, tebeng samping, sayap ya. Dan bagian bodi belakangnya dia glossy dengan bagian kepala belakang, kemudian dek depan dan dek tengah ini dia doff. Um, Plastik kasar ya, plastik kasar. Warnanya sih dibilang doff, tapi dia mengkilap ya. Jadi kayak plastik kasar mengkilap aja ya. Ya harusnya sih ini doff sih. Terus bedanya kalau yang Mio M3 ini mulai dari batok kepala depan belakang itu sama dasinya dia doff. Ya dasinya dia doff untuk tebeng depan, tebeng belakang dek ya, dek dan tengah ini juga semuanya doff. Warnanya doff plastik kasarnya, jadi kurang lebih hampir sama. Untuk bagian belakang, di atas ini dia doff, bagian bawahnya dia doff juga. Sementara untuk next ini bagian atasnya ini doff, tapi di sini bagian bawahnya ini glossy. Ya kurang lebih sebenarnya hampir sama modelnya. Cuma memang beda tipe aja. Untuk kapasitas mesin jauh berbeda. Ini 110 cc, sementara untuk Mio M3 125.
jelas tarikannya beda banget. Tarikan, akselerasinya beda, lebih kencengan Mio M3. Secara dari generasi juga berbeda. Hmm, Mungkin kalau yang Mio M3 2014 ya tetap beda sih karena 125 ya, yang ini 110. Nah, tampilannya pun beda ya. Mesinnya yang Next ini kelihatan kecil, simple karena untuk filter udaranya pun dia juga kayak kecil gitu, kecil pendek. Nah, sementara untuk Mio M3 dia agak lebih besar untuk blok mesinnya dan filter udaranya jauh lebih panjang, kelihatan lebih lebar. Nah, tapi dua-duanya sama-sama punya kickstarter. Kickstarter. Kemudian yang membedakan lagi adalah untuk remnya. Remnya ini nggak ada locknya, nggak ada brake locknya. Sementara untuk Mio M3 ini ada brake locknya. Tapi emang ini agak berat ya. Menurut saya agak berat. Uh, tapi ya masih berguna. Kemudian untuk apa lagi ya? Yang berbeda lagi, oh ya, untuk joknya. Untuk jok itu untuk Mio M3 kita bukanya dari sini. Jadi dari satu sumber di depan bagian kontak itu juga untuk buka joknya. Bagasinya luas. Tapi untuk Next ini dia untuk buka jok masih harus dipakai kunci yang di sini, kunci jok belakang. Ini. Jadi dan bagasinya emang lebih kecil dibanding yang Mio. Kemudian untuk kuncinya juga Next ini nggak ada pengaman magnetiknya, sementara Mio M3 ada. Jadi memang secara teknologi dan secara fitur lebih banyak Mio M3 ini. Kemudian dia juga ada eco driving ya, eco riding, jadi lebih hemat BBM. Tapi aku sendiri belum pernah bandingkan konsumsi BBM antara Next ini dengan Mio M3 perbandingannya. Aku belum pernah bandingkan sama sekali. Nah, kalau dari gaya berkendara, menurutku dua-duanya punya gaya berkendara yang khas masing-masing dan nyaman aja karena Next ini dia motornya kecil banget, jadi kayak naik ini tuh untuk manuvernya bisa enak banget, manuvernya enteng, terus bisa meliuk-liuk dengan enteng banget lah pokoknya. Naik motor ini kayak naik motor mainan karena kecil ya intinya bodinya kecil banget, jadi kayak kita lagi main motor mini loh, naik motor mini. Nah, sementara untuk Mio M3 ini dia feel-nya memang lebih besar dibanding Next itu. Bahkan dari gripnya aja, hand gripnya untuk gasnya aja beda. Yang Next itu kelihatan lebih kecil, yang Mio ini kelihatan lebih besar gitu untuk hand gripnya. Jadi beda juga. Untuk panjang stangnya ini juga berbeda. Jadi yang Mio ini lebih melebar. Kalau yang Next itu mungkin sekitar segini kali ya. Mungkin agak ke dalam sini. Sementara untuk yang Mio ini dia lebih keluar. Jadi emang feel-nya beda. Tapi sama-sama enak karena sama-sama enteng. Nah, menurutku kalau misalnya bannya dibikin besar. Ini kan Next-nya juga bannya kecil ya. Tapi ini ban belakangnya berapa nih? 90-90. Nah, ini ban belakangnya 8, yang Mio M3 ini 80-90. Ban depannya 70-90. Kalau yang Next ini ban belakang 90-90, ban depannya 80-90. Jadi menurutku ya standarnya harusnya 90-90 sama. Mungkin kalau yang Mio M3 itu dibikin 90-90 juga, itu akan lebih terasa mantap gitu naikannya. Karena ini jauh lebih gede yang Next. Oke, terus dari segi, oh ya ini fitur standar samping juga. Kalau Mio M3 ini ketika mesin nyala, standar samping kita turunkan, mesin otomatis mati. Nah, sementara yang Next ini enggak. Jadi walaupun standar samping ini turun, mesin tetap bisa nyala. Plus minusnya sih, kalau plusnya ya kalau ada yang iseng nurunin standar samping, dia nggak akan mati mesinnya. Tapi minusnya adalah kalau standar samping turun, kita nggak tahu tiba-tiba nyala, waktu belok bisa jatuh ya. Nah, jadi masing-masing ada plus minusnya. Kemudian apa lagi ya? Untuk suara starternya ya. Untuk Next ini suara double starternya, dan bahkan
Kemarin aku coba untuk yang Next 2 ya, itu double starternya tuh berasa kasar. Nah, dia ada suara kasarnya itu. Itu sama kayak beat-beat yang awal-awal itu ya. Beat awal kan seperti itu. Cecep gitu. Nah, kalau yang Mio ini dia lebih halus walaupun masih ada suaranya. Ada suara gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang kayak beat yang sekarang itu kan udah nggak ada suaranya. Udah langsung nyala. Atau Lexi ini juga dia langsung nyala aja begitu kita starter dia nggak ada suara kayak berisiknya itu nggak ada. Itu sih. Tapi ini masih oke sih suaranya, masih kerincing gitu. Jadi enak aja didengar. Oke, jadi masing-masing ada plus minusnya. Tapi memang ini tidak sebanding ya, karena ini keluaran baru, sementara ini keluaran lama. Selisih 10 tahun. Tapi kalau kalian mau cari yang Mio M3 yang keluaran sama dengan Next, pun ada yang keluaran 2014. Dan ya menurutku masing-masing punya keunggulan berbeda dan punya feel berkendara yang berbeda. Kalau aku sih suka dua-duanya, tapi kalau sekarang misalnya disuruh pilih ya salah satu, ya aku akan menyesuaikan dengan budget. Nah, kalau teman-teman ada budget yang kurang lebih sama, berarti cari yang tahunnya sama, 2014. Karena harganya selisih sejutaan aja. Ini bisa 8,5, ini 7,5. Selisih sejuta. Pasti lebih mahal yang Yamaha. Dengan kondisi yang sama. Kemudian, satu lagi adalah kesenangan aja. Jadi ada yang memang seneng Next Suzuki ya, kayak fans boy-nya Suzuki, ada yang fans boy-nya Yamaha. Ya masing-masing ada kesukaannya masing-masing. Tapi kalau saat ini aku disuruh pilih salah satu, ya aku akan pilih Mio M3-nya karena jelas dia produknya lebih baru, otomatis kualitas mesinnya juga masih lebih bagus lah ya karena masih baru. Itu aja sih. Tapi kalau sama-sama 2014, itu pilihan yang cukup sulit karena masing-masing punya model yang berbeda. Jadi terserah teman-teman mau lebih suka yang mana. Tapi yang jelas masing-masing punya kelebihan yang menurutku yaitu cirinya mereka masing-masing gitu. Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat.